Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Lutfia Sutanti, NIM 857382238, semester 7 Universitas Terbuka, jurusan PGSD, UPBJJ Bogor, Pokjar, Palabuhan Ratu. Saya di sini akan memaparkan hasil dari praktikum IPA modul 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Kegiatan praktikum yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup, yang bertujuan untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Saya sudah mengumpulkan gambar-gambar, ada 5 hewan dan 5 tumbuhan. Di antaranya yaitu kucing, ayam, burung, ikan, dan keong. Sedangkan tumbuhan, pisang, kelapa, jeruk nipis, cabai, dan putri malu. Dari makhluk hidup yang sudah saya kumpulkan, dapat dijelaskan bahwa semua makhluk hidup mempunyai ciri-ciri seperti bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu yang termasuk ke dalam makhluk hidup diantaranya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, di mana makhluk hidup memiliki ciri-ciri sehingga bisa disebut sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat seperti benda, memiliki sifat yang membedakan antara benda tak hidup adalah dalam berkembang biak, menerima dan memberi tanggapan terhadap rangsangan, dapat tumbuh berkembang, perlu makan dan air, serta memiliki pernapasan. Selanjutnya, praktikum kedua masih di modul 1, yaitu gerak pada tumbuhan, yang bertujuan untuk mengamati gerak seismonasti, mengamati gerak niktinasti, dan mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Saya melakukan pengamatan kepada putri malu melalui gerakan halus, gerakan sedang, dan gerakan kasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cepat lambatnya reaksi tumbuhan dalam menanggapi rangsangan tergantung pada halus, sedang, dan kasarnya sentuhan yang kita lakukan. Tumbuhan tumbuh mengikuti arah datangnya sinar atau rangsang cahaya. Selanjutnya, praktikum ketiga masih di modul 1, yaitu mengenai respirasi pada makhluk hidup. Yang bertujuan, percobaan ini adalah yang pertama, membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen. Dan yang kedua, membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Berdasarkan uji tersebut, dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa setiap makhluk hidup pasti melakukan respirasi atau pernapasan. Dan ketika melakukan respirasi, makhluk hidup memerlukan udara atau oksigen. Dari hasil percobaan ini membuktikan bahwa setelah kita menghirup oksigen akan dihembuskan karbon dioksida. Hal ini ditunjukkan pada perubahan air kapur yang awalnya jernih kemudian berubah menjadi keruh setelah berkaitan dengan karbon dioksida. Warna kapur yang keruh itulah yang menjadi bukti nyata hasil dari endapan reaksi air kapur dengan karbon dioksida.